Tak semua sejarah tertulis di buku. Ada kisah yang hanya berbisik di antara rakyat tentang seorang perempuan yang melawan penindasan dengan ilmu gaibnya. Dialah Nyi Pelet. Antara cinta, dendam, dan kutukan, kisahnya hidup hingga kini. Apakah ia benar-benar ada? Atau hanya mitos yang menolak mati? Di sebuah desa tua di tanah Jawa, masyarakat masih percaya pada dunia gaib yang berdampingan dengan kehidupan manusia. Cerita tentang Nyi Pelet, seorang perempuan misterius dengan ilmu pengasihan, sering dibisikkan dari mulut ke mulut. Konon, wajahnya begitu cantik, tetapi sorot matanya menyimpan kegelapan. Banyak lelaki yang jatuh hati padanya, namun tidak semua berakhir bahagia. Sebab, siapa yang disentuh oleh ilmu Nyi Pelet, hidupnya tidak akan pernah sama. Masyarakat desa meyakini bahwa Nyi Pelet bukanlah perempuan biasa. Ia adalah keturunan dari seorang dukun perempuan yang hidup pada era Mataram kuno. Menurut catatan lisan, leluhurnya dahulu pernah membantu pasukan Sultan Agung dengan ramuan pemikat untuk menyusup ke benteng lawan. Ilmu itu kemudian diwariskan turun-temurun hanya kepada perempuan tertentu dalam garis keluarga. Nyi Pelet adalah salah satu pewaris terakhir dari ilmu itu. Orang-orang percaya bahwa kekuatan Nyi Pelet muncul pertama kali saat usianya masih remaja. Ia pernah jatuh cinta pada seorang prajurit, namun cintanya tidak dibalas. Dalam amarahnya, ia mengucapkan mantra yang membuat prajurit itu tergila-gila padanya hingga jatuh sakit karena tak mampu menahan rasa rindu. Sejak saat itu, namanya mulai disebut-sebut dalam legenda desa sebagai perempuan yang memegang kendali atas hati dan jiwa manusia. Ilmu yang dimiliki Nyi Pelet dipercaya berasal dari masa kerajaan Majapahit. Catatan kuno menyebutkan bahwa pada masa itu, banyak dukun dan tabib menggunakan ramuan serta doa-doa untuk memikat hati seseorang. Namun, hanya sedikit yang bisa menguasai ajian pengasihan tingkat tinggi. Para perempuan bangsawan terkadang menggunakan ilmu itu untuk mempertahankan kasih sayang suaminya. Dari sinilah akar ilmu Pelet berkembang menjadi legenda. Dalam naskah kuno Serat Centini, disebutkan berbagai macam doa dan ritual pengasihan. Meskipun tidak secara gamblang menyebut Nyi Pelet, tetapi tradisi lisan di Jawa menafsirkan bahwa perempuan seperti dia adalah pewaris ajaran tersebut. Ia dipercaya mampu memanggil roh-roh leluhur untuk membantu menyampaikan kehendaknya pada target yang diinginkan. Ilmu ini bukan hanya sekadar godaan, melainkan ikatan batin yang sulit dilepaskan. Nyi Pelet mempelajari semua itu dari neneknya yang merupakan seorang dukun sepuh di desanya. Neneknya dikenal sakti dan sering dimintai tolong untuk berbagai urusan asmara maupun rumah tangga. Sebelum meninggal, sang nenek sempat berpesan bahwa ilmu itu tidak boleh digunakan sembarangan. Namun, Nyi Pelet yang masih muda merasa tergoda oleh kekuatan yang bisa membuatnya berkuasa atas hati siapapun. Dari sinilah kisah gelapnya dimulai. Paras Nyi Pelet bagaikan rembulan di malam purnama. Semua mata tertuju padanya setiap kali ia keluar rumah, terutama di pasar desa. Namun, di balik kecantikannya, tersembunyi rahasia besar yang membuat banyak orang takut mendekat. Lelaki yang menatap matanya terlalu lama, seringkali jatuh dalam buayan yang tak bisa dijelaskan. Mereka kehilangan akal sehat, bekerja siang malam hanya untuk memuaskan kehendaknya. Kisah tentang pesonanya menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Banyak pemuda yang sengaja datang hanya untuk melihat wajahnya. Namun, tak sedikit pula yang pulang dengan kondisi merana, seakan-akan sebagian jiwanya tertinggal di sana. Orang-orang tua selalu mengingatkan anak-anak muda
agar tidak sembarangan berhadapan dengannya. Karena sekali terkena ilmu pelet, jalan hidup akan berubah tanpa bisa kembali seperti semula. Dalam catatan sejarah, fenomena semacam ini sering disebut sebagai bagian dari tradisi mistik Jawa. Sejarawan mencatat bahwa sejak abad ke-16, ketika Islam mulai menyebar di tanah Jawa, praktik ilmu pengasihan tetap bertahan meskipun bersembunyi di balik ritual doa. Nyiplet menjadi simbol dari percampuran keyakinan itu, doa-doa kuno, ramuan herbal, serta bisikan mantra yang tidak diketahui asal-usulnya. Pada masa Kesultanan Demak, ilmu pengasihan sempat digunakan untuk kepentingan politik. Beberapa catatan menyebutkan bahwa dukun-dukun sakti dipanggil untuk memperkuat posisi para bangsawan. Ilmu itu dianggap sebagai senjata halus untuk mengikat kesetiaan tanpa harus menghunus pedang. Nyi Pelet, yang lahir jauh setelah masa itu, dipercaya masih menyimpan serpihan warisan leluhur tersebut. Desanya sendiri berada tidak jauh dari bekas reruntuhan kerajaan lama. Banyak arkeolog meyakini bahwa daerah itu dahulu menjadi pusat perdagangan pada era Majapahit. Dengan begitu, bukan hal yang aneh jika pengetahuan kuno seperti ramuan cinta dan plet tersebar luas. Nyi Pelet, sebagai pewarisnya, menjadi figur yang menakutkan sekaligus dikagumi. Ia seolah hidup di antara dua dunia, dunia sejarah dan dunia gaib. Beberapa sejarawan bahkan menulis bahwa legenda Nyi Pelet tidak bisa dipandang hanya sebagai mitos. Ada jejak nyata berupa naskah, prasasti, dan tradisi yang menunjukkan bahwa praktik pengasihan memang ada sejak ratusan tahun lalu. Kisah Nyi Pelet hanyalah salah satu dari sekian banyak representasi nyata perempuan sakti yang lahir dari tanah Jawa. Namun, karena ceritanya begitu kuat, ia lebih dikenang daripada tokoh serupa lainnya. Kekuatan Nyi Pelet tidak sepenuhnya digunakan untuk kebaikan. Ia seringkali tersinggung bila merasa direndahkan. Suatu hari, seorang saudagar kaya menolak lamarannya dengan alasan kasta dan martabat. Hatinya yang terluka membuatnya mengucapkan mantra di malam bulan gelap. Tak lama kemudian, sang saudagar jatuh sakit parah. Merintih memanggil namanya setiap malam, hingga keluarganya kebingungan mencari pertolongan. Sejak peristiwa itu, nama Nyi Pelet makin ditakuti. Ia bukan hanya perempuan cantik, melainkan juga sosok berbahaya yang bisa menghancurkan siapa saja yang berani menolak cintanya. Banyak lelaki mendekat, bukan karena suka, melainkan karena takut. Sementara, perempuan lain sering iri sekaligus was-was melihat kedekatan para suami mereka dengan Nyi Pelet. Situasi desa pun menjadi semakin tegang dan penuh kecurigaan. Dalam catatan sejarah Jawa, banyak perempuan dengan kemampuan mistik seringkali dicap sebagai dukun santet atau penyihir. Nyi Pelet pun mengalami hal serupa. Beberapa orang menyebutnya sebagai warisan Majapahit, sementara yang lain menganggapnya ancaman bagi tatanan sosial. Namun, satu hal yang pasti, kisah Nyi Pelet terus hidup dan dibicarakan, bahkan hingga berabad-abad kemudian. Nyi Pelet dikenal ahli dalam meracik ramuan yang memikat hati. Bahan-bahannya berasal dari tumbuhan liar di hutan, bunga kenanga, dan minyak kelapa yang diberi doa khusus. Ramuan itu disajikan dalam air minum atau dioleskan pada pakaian seseorang. Konon, siapapun yang menyentuh ramuan itu akan terus memikirkan Nyi Pelet. Inilah rahasia yang membuat namanya kian menakutkan. Tak hanya ramuan, ia juga memiliki pusaka kecil berupa cincin perak. Cincin itu diwarisi dari neneknya dengan ukiran kuno yang tidak bisa dibaca orang biasa. Konon, cincin itu memiliki kekuatan untuk memanggil arwah leluhur. Setiap kali Nyi Pelet ingin memperkuat mantranya,
ia akan memegang cincin itu erat-erat, lalu berbisik dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti siapapun. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa tradisi ini sebenarnya berakar dari praktik Hindu-Buddha di Jawa kuno. Pada masa itu, penggunaan bunga dan dupa dalam ritual pengasihan sudah lazim dilakukan. Nyiplet hanyalah salah satu generasi penerus yang menyatukan unsur-unsur lama dengan keyakinan baru. Inilah sebabnya kisahnya terasa hidup dan selalu terkait dengan jejak sejarah nyata di tanah Jawa. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka datang dari desa tetangga. Ia tampan, rajin bekerja, dan terkenal dengan keberanian menghadapi hal mistik. Banyak orang mengingatkannya agar tidak mendekati Nyiplet. Namun, rasa penasaran membuat Raka nekat bertamu ke rumahnya. Saat pertama kali melihat mata Nyiplet, hatinya langsung terguncang hebat. Nyiplet menyambutnya dengan senyum penuh rahasia. Dalam hitungan hari, Raka tidak bisa lagi berpaling darinya. Ia rela meninggalkan pekerjaannya, keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya demi mengikuti setiap kata Nyiplet. Semua orang yang mengenalnya terkejut melihat perubahan drastis itu. Raka yang dulu gagah, kini seperti boneka tanpa jiwa. Kisah Raka menjadi peringatan baru bagi masyarakat. Mereka melihat sendiri betapa kuatnya pengaruh Nyiplet terhadap seseorang. Dari situlah, banyak orang tua makin melarang anak-anak mereka berhubungan dengannya. Namun, justru larangan itu menambah aura misterius Nyiplet. Semakin dilarang, semakin banyak yang penasaran ingin mengenalnya lebih dekat. Istri-istri para lelaki di desa mulai resah. Mereka khawatir suami-suami mereka akan tergoda oleh Nyiplet. Bisikan-bisikan cemburu dan rasa takut semakin memenuhi telinga masyarakat. Suatu malam, sekelompok perempuan berkumpul diam-diam. Mereka bersepakat untuk menyingkirkan Nyiplet sebelum desa benar-benar hancur karena pesonanya. Mereka menyiapkan sesajen di persimpangan jalan, berharap roh penunggu bisa melemahkan kekuatan Nyiplet. Namun, rencana itu gagal. Justru keesokan harinya, beberapa suami mereka semakin tergila-gila. Situasi ini membuat para perempuan merasa putus asa. Mereka yakin Nyiplet bukan hanya manusia biasa, melainkan perempuan yang mendapat perlindungan gaib. Catatan sejarah menunjukkan bahwa di berbagai desa Jawa pada abad ke-17, perempuan yang dianggap sakti seringkali diburu oleh masyarakat. Mereka disebut sebagai pengganggu tatanan sosial. Nyiplet pun seakan mengalami nasib serupa. Namun, karena kekuatannya begitu besar, ia sulit untuk benar-benar ditaklukkan. Kisah ini menjadi salah satu simbol ketakutan masyarakat pada ilmu pengasihan. Beberapa cerita lisan menyebut bahwa Nyiplet sempat diminta bantuan oleh seorang bangsawan kecil pada era kolonial Belanda. Bangsawan itu ingin mengikat kesetiaan pengikutnya agar tidak berpaling kepada penjajah. Dengan ilmunya, Nyiplet membantu menyebarkan pengaruh hingga rakyat setia pada sang bangsawan. Kisah ini membuat namanya tercatat, meski samar, dalam sejarah lokal. Namun, bantuan itu justru menjadi bumerang. Setelah sang bangsawan meninggal, banyak pengikutnya yang merana karena merasa kehilangan kekuatan pengikat yang selama ini ada. Mereka jatuh sakit, ada yang menjadi gila, dan ada pula yang mati muda. Sejak itu, nama Nyiplet kembali dikaitkan dengan malapetaka, bukan hanya sekadar cinta. Para sejarawan menilai, kisah ini menunjukkan bagaimana praktik ilmu mistik sering dimanfaatkan dalam dinamika politik masa lalu. Nyiplet hanyalah contoh kecil bagaimana dunia gaib bersinggungan dengan sejarah nyata. Kisahnya membuat kita sadar bahwa cinta, kekuasaan, dan mistik pernah berjalan seiring di tanah Jawa. Kabar tentang Nyiplet akhirnya sampai ke telinga seorang kiai sepuh yang tinggal di pesantren tak jauh dari desa.
Kiai itu dikenal bijak dan disegani banyak orang. Ia merasa ilmu Nyiplet sudah kelewat batas karena membuat banyak lelaki kehilangan akal sehat. Dengan niat menolong masyarakat, ia memutuskan untuk menemui Nyiplet secara langsung. Pertemuan itu berlangsung pada malam Jumat Kliwon di sebuah surau tua. Nyiplet menatap tajam ke arah Kiai, sementara sang Kiai membacakan doa-doa dan ayat suci. Udara terasa berat, seperti ada dua kekuatan besar yang saling beradu. Para santri yang menyaksikan dari kejauhan gemetar ketakutan, menyaksikan benturan antara cahaya dan kegelapan. Sejak malam itu, desa menjadi sunyi. Orang-orang berbisik bahwa pertarungan gaib sedang berlangsung. Ada yang percaya Nyiplet bisa ditundukkan, ada pula yang yakin bahwa ia terlalu kuat. Namun, satu hal yang pasti, pertarungan itu akan menentukan masa depan desa, apakah bebas dari belenggu pelet atau justru makin terikat dalam kegelapan. Pertarungan gaib antara Nyiplet dan sang Kiai tidak terlihat kasat mata bagi orang awam. Namun, masyarakat desa merasakan hawa aneh yang menyelimuti malam itu. Angin berhembus kencang, pepohonan berderak seperti hendak tumbang, dan hewan-hewan desa meraung gelisah. Nyiplet mengucapkan mantra kuno, sementara sang Kiai terus melantunkan doa. Kedua kekuatan itu saling menghantam, membuat udara bergetar seperti gempa kecil. Nyiplet berusaha memalingkan pandangan Kiai dengan sorot matanya yang memikat, tetapi sang Kiai menundukkan kepala, menjaga hatinya tetap bersih. Pertarungan berlangsung lama hingga dini hari. Akhirnya, Nyiplet mundur sejenak, menyadari bahwa kekuatan doa tidak bisa dipatahkan begitu saja. Meski pertarungan belum berakhir, malam itu meninggalkan kesan mendalam. Masyarakat desa mulai berani berharap bahwa kekuatan Nyiplet bisa dikalahkan. Namun, di sisi lain, ada yang khawatir bahwa Nyiplet akan membalas dendam dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Desa pun diliputi ketegangan yang semakin terasa dari hari ke hari. Setelah pertarungan itu, Nyipelet merasa hatinya semakin sakit. Ia teringat masa lalunya yang penuh penolakan dan hinaan. Kekuatan yang ia miliki sejatinya lahir dari luka batin yang mendalam. Ia tidak ingin lagi menjadi perempuan lemah yang diremehkan. Baginya, ilmu plet adalah senjata untuk melawan dunia yang dulu pernah menindasnya. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ada kerinduan akan cinta sejati. Ia ingin dicintai bukan karena ilmu gaib, melainkan karena dirinya sendiri. Hanya saja, semakin dalam ia terjerat ilmu itu, semakin jauh pula ia dari harapan tersebut. Hatinya bimbang antara kekuatan dan kerinduan akan kasih yang murni. Sejarah Jawa mencatat banyak perempuan sakti yang berada dalam posisi serupa. Mereka dihormati sekaligus ditakuti, dicintai sekaligus dijauhi. Nyiplet pun menjadi cerminan perempuan yang terjebak dalam kekuatan yang ia warisi. Ilmunya membawa kekuasaan, tetapi juga menjerumuskan hidupnya dalam kesepian yang tiada akhir. Sang Kiai akhirnya mengetahui rahasia besar di balik kekuatan Nyiplet. Ternyata, ilmu itu bukan sekadar pengasihan, melainkan membawa kutukan turun-temurun. Setiap perempuan yang mewarisi ilmu ini akan kehilangan cinta sejati dalam hidupnya. Mereka hanya mampu mengikat orang dengan nafsu, bukan dengan kasih sayang yang tulus. Ketika kabar ini tersebar, masyarakat semakin yakin bahwa Nyiplet hanyalah korban dari warisan leluhurnya. Namun, mereka juga sadar bahwa korbannya terlalu banyak. Perasaan iba bercampur dengan rasa takut. Beberapa orang mulai mendoakannya agar terbebas, sementara yang lain tetap ingin ia diusir dari desa. Kutukan ini memiliki jejak nyata dalam fakta sejarah. Di beberapa catatan kolonial Belanda disebutkan adanya dukun perempuan yang dipercaya membawa malapetaka asmara di Jawa. Mereka seringkali hidup terasing, dihindari oleh masyarakat,
meski jasanya kadang tetap diminta secara diam-diam. Nyiplet hanyalah satu dari banyak sosok yang terikat dalam lingkaran kutukan ini. Karena tekanan semakin besar, Nyiplet akhirnya meninggalkan desa. Ia berjalan menuju lereng gunung, tempat yang diyakini penuh energi gaib. Di sana, ia membangun gubuk kecil dan hidup menyendiri. Namun, meskipun ia jauh dari keramaian, namanya tetap dibicarakan di desa. Seolah-olah bayangannya masih menghantui kehidupan masyarakat. Di gunung, Nyiplet sering melakukan semedi berhari-hari. Ia memanggil arwah leluhur dan memohon jawaban tentang nasibnya. Suara-suara gaib membisikkan bahwa ia hanya bisa bebas dari kutukan jika rela melepaskan semua ilmu yang diwarisi. Namun, melepaskan ilmu itu berarti ia akan kembali menjadi perempuan biasa yang mudah disakiti. Gunung tempat ia bersemedi kini dikenal sebagai salah satu lokasi angker. Hingga kini, masyarakat percaya bahwa suara tangisan perempuan masih terdengar di malam tertentu. Fakta sejarah mencatat bahwa banyak pertapaan di Gunung Jawa dahulu digunakan untuk ilmu kanuragan dan pengasihan. Nyiplet hanyalah bagian kecil dari tradisi panjang yang tak pernah hilang. Seiring berjalannya waktu, kisah Nyiplet berubah menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Ada yang menyebutnya sebagai perempuan sakti penuh dendam, ada pula yang menganggapnya korban kutukan leluhur. Cerita ini berkembang dengan banyak versi, namun semuanya selalu mengingatkan pada bahaya ilmu pengasihan yang disalahgunakan. Sejarawan mencatat bahwa legenda seperti Nyiplet seringkali digunakan masyarakat sebagai alat pendidikan moral. Ia dijadikan contoh agar orang tidak serakah akan cinta, tidak memaksakan kehendak, dan tidak bermain-main dengan ilmu gaib. Dengan begitu, kisahnya tidak hanya sekadar mitos, melainkan sarana menjaga tatanan sosial. Namun, di sisi lain, kisah Nyiplet juga memperlihatkan bagaimana perempuan memiliki posisi penting dalam dunia mistik Jawa. Ia menjadi simbol kekuatan yang mampu menandingi lelaki, bahkan mampu mengubah sejarah kecil di lingkup desa. Nyiplet mungkin sudah tiada, tetapi bayangannya masih terasa dalam ingatan masyarakat hingga kini. Pada masa penjajahan Belanda, nama Nyiplet tidak sepenuhnya hilang. Beberapa serdadu asing mendengar cerita tentang seorang perempuan sakti di lereng gunung. Mereka penasaran dan mencoba mendekatinya. Namun, konon beberapa di antara mereka jatuh sakit misterius setelah bertemu dengannya. Sejak itu, tentara Belanda pun segan menyentuh wilayah tersebut. Cerita ini kemudian tercatat dalam laporan kolonial sebagai gangguan mistik yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Para peneliti Eropa menuliskannya sebagai superstisi masyarakat Jawa. Tetapi bagi penduduk setempat, itu adalah bukti nyata kekuatan Nyiplet. Namanya pun makin kuat melekat sebagai legenda hidup yang menolak tunduk pada penjajah. Sejarawan menilai, kisah seperti ini bukan sekadar dongeng. Banyak catatan kolonial yang menyebutkan dukun, kiai, maupun perempuan sakti ikut berperan dalam perlawanan rakyat. Nyiplet dipandang sebagai simbol kecil perlawanan gaib, meski caranya penuh misteri. Ia menjadi bagian dari cerita rakyat yang berpadu dengan sejarah kolonialisme di tanah Jawa. Meski tinggal di gunung, Nyiplet sesekali turun ke desa untuk mencari kebutuhan. Saat itu, ada beberapa perempuan muda yang diam-diam ingin belajar darinya. Mereka tergoda oleh janji bisa menguasai hati lelaki dan tidak lagi dipermainkan. Namun, Nyiplet justru menolak dengan tegas. Ia tidak ingin ada generasi lain yang terjebak dalam kutukan yang sama. Dalam hatinya, Nyiplet sadar bahwa warisan leluhur yang ia bawa lebih banyak membawa luka daripada kebahagiaan. Ia menyesal karena telah menggunakan ilmunya untuk dendam dan amarah. Penolakan itu menjadi bukti bahwa di balik kegelapannya,
ia masih memiliki sisa-sisa nurani. Ia tidak ingin penderitaannya diwariskan lagi. Tradisi lisan mencatat, banyak dukun sakti di Jawa yang menjelang tua justru berusaha menghentikan murid-muridnya. Mereka sadar bahwa ilmu gaib seringkali membawa akibat buruk jika salah digunakan. Nyiplet pun menjadi bagian dari pola itu. Seorang perempuan yang menanggung kutukan, tetapi berusaha menghentikan siklus penderitaan pada generasi berikutnya. Malam-malam di gunung sering dipenuhi tangisan Nyipelet. Ia menyesali hidupnya yang penuh kesalahan. Cinta sejati yang ia dambakan tak pernah datang. Lelaki yang mendekatinya selalu jatuh dalam pesona semu, bukan ketulusan hati. Semakin lama ia hidup, semakin terasa kesepian yang menggerogoti jiwanya. Dalam penyesalannya, ia sering bermimpi bertemu neneknya. Sosok tua itu menegurnya dengan wajah penuh iba, mengatakan bahwa ilmu pengasihan hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Nyiplet menangis dalam mimpinya, menyadari bahwa ia telah salah jalan. Namun, ketika bangun, semua terasa terlambat. Ia sudah menjadi bagian dari legenda yang penuh kegelapan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak tokoh sakti di Jawa digambarkan mengalami nasib tragis. Kekuatan mereka tidak membawa kebahagiaan, melainkan kesendirian dan penolakan masyarakat. Nyiplet hanyalah salah satu simbol dari nasib itu. Ia menjadi cermin bahwa kekuasaan gaib tanpa kasih sejati hanyalah jalan menuju kehampaan. Suatu hari, sang kiai kembali naik gunung untuk menemui Nyiplet. Usianya sudah sangat tua, tetapi ia masih kuat berjalan. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat penting. Sang kiai tidak lagi datang untuk melawan, melainkan untuk mengajak Nyiplet bertobat dan melepaskan ilmunya. Nyiplet menatap kiai itu dengan mata yang penuh lelah. Ia bertanya apakah masih ada jalan baginya untuk meraih ampunan. Sang kiai menjawab bahwa pintu ampunan selalu terbuka, asalkan ia rela melepaskan semua ikatan dengan ilmu gaib. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana haru, bukan lagi pertarungan gaib seperti sebelumnya. Cerita ini tersimpan dalam fakta sejarah lokal, sering dituturkan oleh para santri sebagai kisah peringatan. Mereka menyebut bahwa bahkan orang sakti pun pada akhirnya membutuhkan jalan kembali. Nyiplet tidak lagi dianggap sekadar perempuan jahat, melainkan sosok yang akhirnya menyadari kesalahannya. Legenda itu menjadi pengingat bahwa setiap manusia bisa berubah. Tak lama setelah pertemuan itu, Nyiplet menghilang dari gunung. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Sebagian orang mengatakan ia benar-benar bertobat dan hidup tersembunyi dengan identitas baru. Ada pula yang percaya bahwa tubuhnya lenyap menjadi kabut di puncak gunung. Apapun yang terjadi, sejak saat itu tidak ada lagi yang melihatnya. Namun, jejaknya tetap hidup dalam cerita rakyat. Gunung tempat ia bermukim dianggap angker, dan banyak orang masih mempersembahkan sesajen agar tidak diganggu arwahnya. Di desa, kisah Nyiplet selalu diceritakan kepada anak-anak sebagai peringatan agar tidak bermain-main dengan ilmu gaib. Namanya abadi meski wujudnya lenyap. Sejarawan menilai hilangnya Nyiplet sebagai tanda berakhirnya satu bab dalam sejarah mistik Jawa. Ia bukan sekadar mitos, melainkan simbol perjalanan manusia yang haus cinta, terjebak dalam dendam, lalu akhirnya mencari jalan pulang. Legenda ini pun terus hidup, bukan hanya sebagai cerita seram, melainkan sebagai warisan budaya yang penuh makna. Beberapa tahun setelah hilangnya Nyiplet, seorang penulis Jawa menyalin cerita tentangnya ke dalam naskah beraksara Jawa kuno. Naskah itu menggambarkan dirinya sebagai perempuan sakti yang terjebak oleh kutukan leluhur. Kisahnya tidak hanya diceritakan secara lisan,
tetapi juga ditulis agar generasi mendatang dapat belajar. Naskah ini menjadi salah satu sumber penting bagi sejarawan lokal. Dalam naskah itu tertulis bahwa Nyiplet adalah simbol dari dua hal yang bertentangan, cinta dan kutukan. Ia mampu membuat siapapun mencintainya, tetapi dirinya sendiri tak pernah merasakan cinta sejati. Pesan moral yang terkandung sangat jelas. Kekuatan gaib bukanlah jaminan kebahagiaan. Justru, semakin besar kuasa, semakin berat pula beban hidup yang ditanggung. Fakta sejarah menunjukkan banyak kisah serupa tercatat dalam babat dan serat. Cerita-cerita itu bukan sekadar hiburan, melainkan ajaran hidup. Dengan demikian, Nyiplet menjadi bagian dari warisan sastra Jawa, berdiri sejajar dengan kisah-kisah mistik lain. Namanya mungkin menyeramkan, tetapi nilainya jauh lebih dalam daripada sekadar legenda gaib. Meski naskahnya ada, cerita Nyiplet lebih sering menyebar lewat bisikan di pasar malam. Pedagang, dalang wayang, hingga penabuh gamelan kerap menyinggung namanya. Ia menjadi semacam tokoh yang hadir di antara tawa dan rasa takut. Orang tua menakut-nakuti anak gadis mereka dengan menyebut Nyiplet agar tidak bermain cinta sembarangan. Di sisi lain, para pemuda sering menguji keberanian dengan menyebut nama Nyiplet saat malam gelap. Mereka ingin tahu apakah sosoknya masih berkeliaran di lereng gunung. Beberapa mengaku bermimpi bertemu dengannya dengan mata yang bersinar dan senyum yang misterius. Cerita-cerita itu terus hidup, menambah aura magis di sekitar desanya. Dalam kajian sejarah budaya, cara ini adalah bentuk folklor yang melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nyiplet tidak lagi sekadar tokoh, melainkan simbol rasa takut kolektif. Ia adalah perwujudan dari larangan sosial, dikisahkan terus-menerus agar tidak dilupakan. Dengan begitu, kisahnya menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Gunung tempat Nyiplet bersemedi lambat, Laun dikenal sebagai kawasan keramat. Para pendaki sering merasa diawasi, terutama ketika malam turun. Ada yang mendengar suara gamelan samar, ada pula yang mencium wangi bunga kenanga tanpa asal. Orang percaya bahwa itu adalah tanda arwah Nyiplet masih menjaga tempat tersebut. Beberapa orang bahkan melakukan ritual di gunung itu, berharap mendapat berkah asmara. Mereka meletakkan bunga, dupa, dan sesajen di bawah pohon besar. Konon, siapa yang beruntung akan mengalami mimpi bertemu perempuan cantik berambut panjang. Jika diterima, asmara mereka lancar, tetapi jika ditolak, hidup mereka akan selalu diliputi kegagalan cinta. Sejarawan mencatat, gunung-gunung di Jawa memang penuh dengan mitos penunggu. Nyiplet hanyalah satu dari sekian banyak sosok yang dipercaya bersemayam. Kisahnya memperkaya tradisi spiritual Jawa, menjadikan alam bukan sekadar tempat, tetapi ruang hidup antara dunia manusia dan dunia gaib. Gunung pun menjadi saksi bisu warisan leluhur. Memasuki abad ke-20, para peneliti budaya mulai menaruh perhatian pada kisah Nyiplet. Mereka mengumpulkan cerita rakyat, menyalin naskah kuno, dan mewawancarai tetua desa. Hasilnya, mereka menemukan bahwa kisah Nyiplet selalu memiliki pola sama: cinta, kutukan, dan kesendirian. Hal ini membuatnya dianggap sebagai archetype dalam budaya Jawa. Beberapa akademisi menyebut Nyiplet sebagai gambaran nyata tentang posisi perempuan. Ia kuat dan ditakuti, tetapi juga dipinggirkan. Masyarakat mengaguminya, namun di saat yang sama menjauhinya. Kontradiksi ini menunjukkan bagaimana pandangan patriarki bekerja dalam kebudayaan lama. Nyiplet menjadi simbol sekaligus korban dari pandangan itu. Fakta sejarah mendukung pandangan ini, sebab catatan kolonial dan naskah Jawa sering menempatkan perempuan sakti dalam posisi ambigu. Mereka dihormati, tetapi juga sering dituduh membawa bencana.
Nyiplet adalah cerminan dari dinamika itu, sehingga kisahnya tetap relevan dipelajari hingga hari ini. Di beberapa desa, dalang wayang bahkan memasukkan sosok Nyiplet dalam lakon tambahan. Ia digambarkan sebagai perempuan cantik yang mampu menjerat para ksatria dengan kata-katanya. Kehadirannya bukan untuk menjadi tokoh utama, melainkan sebagai peringatan bahwa cinta bisa berbahaya jika dipaksa dengan ilmu gaib. Pertunjukan wayang itu biasanya dipentaskan saat hajatan atau pasar malam. Penonton terhanyut, antara takut dan kagum melihat sosok Nyiplet, digambarkan dalam bayang-bayang kulit wayang. Meski hanya sebuah lakon, cerita ini menegaskan betapa kuatnya pengaruh legenda dalam budaya masyarakat. Nyiplet pun seakan hidup kembali di layar kelir. Dalam catatan sejarah, wayang memang kerap digunakan sebagai media pendidikan dan penyampaian nilai. Kisah Nyiplet yang masuk dalam dunia wayang menunjukkan bahwa legenda ini telah menjadi bagian dari identitas budaya. Ia tidak lagi sekadar cerita horor, melainkan pelajaran hidup yang dibungkus dalam seni pertunjukan tradisional. Seiring berkembangnya zaman, kisah Nyiplet juga masuk dalam karya sastra modern. Beberapa penulis Jawa memasukkan namanya sebagai tokoh fiksi dengan beragam tafsir. Ada yang menggambarkannya sebagai tokoh tragis penuh luka, ada pula yang menekankan sisi jahatnya sebagai penggoda lelaki. Dari sini, ia makin dikenal luas di luar lingkup desa asalnya. Sastra memberi ruang baru bagi Nyiplet untuk dipahami. Ia tidak hanya dipandang sebagai legenda mistik, tetapi juga sebagai simbol pergulatan batin manusia. Penulis menggambarkan bahwa semua orang bisa memiliki sisi Nyiplet dalam dirinya. Haus cinta, dendam, dan keinginan untuk menguasai hati orang lain. Fakta sejarah sering berpadu dengan sastra, menjadikan Nyiplet figur antara fakta dan fiksi. Dengan demikian, ia melampaui batas legenda lokal, menjadi tokoh kultural yang lebih besar. Namanya hadir di antara baris-baris cerita, menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia imajinasi. Meski banyak penelitian dilakukan, asal-usul Nyiplet tetap menyisakan misteri. Tidak ada catatan pasti tentang nama asli atau tahun kelahirannya. Semua yang diketahui hanyalah potongan cerita dari naskah, babat, dan cerita rakyat. Hal ini membuat sebagian orang percaya bahwa Nyiplet bukan sosok tunggal, melainkan gabungan dari banyak kisah perempuan sakti. Misteri itu justru membuat kisahnya semakin hidup. Orang bisa menafsirkan sesuai imajinasi mereka. Bagi sebagian, ia adalah tokoh jahat yang harus dijauhi. Bagi yang lain, ia adalah perempuan malang yang terjebak dalam warisan leluhur. Setiap tafsir memberi nyawa baru pada kisahnya. Sejarawan menyebut fenomena ini sebagai mitologisasi. Nyiplet telah melampaui dirinya sendiri dan berubah menjadi simbol. Ia bukan lagi sekadar orang, melainkan ide yang terus hidup di pikiran banyak orang. Misteri itulah yang membuat namanya abadi. Hingga kini, nama Nyiplet masih hidup di tengah masyarakat. Anak-anak sering ditakut-takuti agar tidak keluar malam dengan menyebut sosoknya. Para orang tua menyampaikan cerita ini sebagai nasihat tentang bahaya hawa nafsu dan ilmu gaib. Kisahnya terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar hilang. Ingatan rakyat menjadikan Nyiplet lebih kuat daripada tokoh sejarah nyata sekalipun. Ia tidak membutuhkan patung atau monumen untuk dikenang. Cukup dengan bisikan cerita, ia tetap hadir di hati masyarakat. Dari desa ke kota, dari pasar ke sekolah, kisahnya terus diceritakan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa legenda semacam ini adalah bagian dari memori kolektif bangsa. Nyiplet mungkin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi keberadaannya nyata dalam ingatan orang.
Inilah yang membuatnya lebih berharga daripada sekadar tokoh sejarah. Ia hidup dalam cerita. Bagi generasi muda, kisah Nyiplet bukan sekadar horor. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia bisa tersesat oleh cinta, dendam, dan kekuasaan. Nyiplet adalah peringatan agar tidak memaksa cinta dengan cara-cara gelap. Ia juga menjadi pelajaran bahwa setiap kekuatan memiliki harga yang harus dibayar. Sekolah-sekolah yang mengajarkan budaya Jawa sering menggunakan kisah Nyiplet sebagai contoh folklore. Para guru menjelaskan bahwa cerita ini menyimpan nilai moral yang dalam. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya takut, tetapi juga mampu merenung dan belajar dari legenda ini. Fakta sejarah yang terkait memperkuat bahwa Nyiplet bukan sekadar dongeng kosong. Ia berakar dari praktik nyata ilmu pengasihan di masa lalu. Dengan demikian, kisahnya bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga pelajaran untuk masa depan. Ia tetap relevan meski zaman terus berubah. Akhirnya, kisah Nyiplet berakhir tanpa kepastian. Tidak ada yang tahu apakah ia benar-benar bertobat atau lenyap bersama kabut gunung. Namun, bayangannya terus hidup, menunggu untuk diceritakan kembali. Setiap kali nama itu disebut, suasana mendadak hening, seolah ia masih mendengarkan dari kejauhan. Nyiplet bukan hanya legenda, melainkan bagian dari sejarah kultural Jawa. Ia mengikat cinta dan kutukan dalam satu sosok, menjadi simbol yang tidak pernah pudar. Meski tubuhnya hilang, kisahnya tetap berjalan. Menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Fakta sejarah telah menempatkannya di persimpangan antara nyata dan mitos. Ia adalah cermin manusia yang haus cinta, sekaligus korban kutukan leluhur. Dengan begitu, Nyiplet akan selalu abadi, hidup dalam bayangan cerita rakyat, dan tak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan.